kita sharing saja informasi ya terkait terkini. Topiknya hari ini Pak Ono tentang networking ya Pak ya. Oh, tentang hacking, serangan. Hacking Lebih serem. lebih seru. Gak apa-apa. Nah, jadi gini, singkatnya untuk acara hari ini informasinya akan disampaikan oleh Pak Ono W. Purbo. Ya, nama terkenalnya seperti itu. W-nya adalah Widodo. Masih Nah, saudaranya beliau presiden. bukan presiden tapi. Bukan presiden. Jadi Pak Ono ini lahir di Bandung 17 Agustus tuh. Pas merdeka ini, tapi tahunnya 62. Nah, Pak Ono ini terkenal pakar TI ya, aktivis, penulis, pendidik, dan pembicara seminar ya, seperti seminar sekarang nih hari ini. Nah, riwayat pendidikan Pak Ono itu dari Elektro ITB, kemudian pasca sarjana di McMaster University di Kanada terkait semiconductor laser. Serem banget. Kan ngajarnya hacking lagi. Terus tahun 94 PhD dari Universitas Waterloo Kanada lagi. Nah, di bidang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit. Nah, ini cocok ini buat ngehack yang sekarang nih. Nah, juga sudah menerima 20 award tingkat nasional internasional, menulis puluhan jurnal dan lebih dari 50 buku di bidang TI. Jadi cocok sekali nih. Nah, beberapa karya inovatifnya itu ya wajan bolik yang dulu sempat ya sangat terkenal, apalagi di zaman-zaman kuliah ini sangat terkenal sekali. RT RW-Net dengan jaringan komputer swadaya masyarakat dan penerapan OpenBTS. Dan informasi lebih lengkapnya lagi ada di Wikipedia. Wikipedia. Betul Pak Ono? Ya, siap. Nah, jadi untuk acara hari ini, Pak Ono itu akan membawakan sebuah materi yang cukup unik. Mungkin ini demonya lebih banyak demo live ya. Live demo, Jadi, betul. oke, nah demo live. Jadi apapun nanti ya kita lihat dulu apa yang akan dibawakan Pak Ono. Kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanya mungkin bisa sambil jalan aja ya. Ya. Tapi nanti karena kita akan atur juga jadi nggak nanya terus dan sebagainya. Tapi juga biar bisa uh, ini bisa lebih baik lagi materinya bisa berjalan nggak tahu banyak gangguan ya kita bisa mulai saja ya Pak Ono untuk bisa dimulai. Silahkan untuk disampaikan materinya. Share screen-nya. Ya, tutup. Oke, terima kasih banyak Pak Adit. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan saya langsung diinterupsi aja nggak apa-apa ya. Soalnya waktunya sempit cuma 1 jam, jadi minta maaf. Saya akan ngomongnya cepat banget ini. Jadi topik hari ini tentang serangan, teknik nyerang, hacking, dan filosofinya sederhana banget dari sisi biar biar lebih enak kayaknya mending ngasih lihat ini dulu. Nah ini sarannya sih kalau kalau ada apa-apa silakan diskusi, bisa pakai email, bisa pakai Twitter. Cuman kita biasanya ngumpulnya di Twitter supaya ini udah kayak apa sih namanya? Kayak pesantren lah, orang bisa tanya jawab segala macam di Twitter supaya rame-rame ceritanya. Tapi kalau mau nggak malu pakai Twitter silahkan pakai email. Terus nanti kuliahnya ada di sini sebenarnya free. Dan tadi saya udah ngomong sama Pak Diki juga kalau mau dikopiin teman-teman pengen punya e-learning sendiri buat in-house learning ini bisa dikopi dan free ini dikopinya. E-learningnya bisa di-copy free sih. Kalau pengen lihat ilmunya di wiki juga ada wikinya, bisa di-copy juga kalau mau. Kalau ngerti teknik buat bikin Wikipedia sendiri bisa di-copy free. Sebagian buku-bukunya ada di sini, ini saya kasih lihat aja sekarang. Tapi ini sedikit banget kalau yang di online-nya ya. Saya kasih lihat aja. Salah, salah buka. Kudu buka ini harusnya mah. Nah ini web. Nah ini LMS Ono Center /pustaka. Ini bentuknya folder biasa. Masuk ke docs. Di sini ada security. Jadi topiknya di security ini. Oke. Tapi ini sangat sedikit banget. Kalau yang banyak berbentuk harddisk. Saya masuk ke harddisk saya. Ini harddisknya. Silahkan di copy. Jadi kalau teman-teman yang pengen copy, silahkan copy. Ini buku-bukunya. Ini hanya sebagian kecil nih harddisk saya yang saya kasih lihat cuma sekitar 300-an mega. Kalau yang total benernya sekitar 7,5 terabyte sebenarnya. Di sini ada tentang cyber Oh, security. sebanyak itu kita harus mulai dari mana, Pak?
dari e-learning. Ini Iya. saya kasih lihat yang ini aja. Jadi kalau mau belajar yang terstruktur, pelan-pelan, bisa lewat e-learning saya, alamatnya lmsonocenter.id/moodle, dan ini bisa di-copy. Anda bisa ngopi ini sih sebenarnya. Saya nggak bisa masuk soalnya kalau saya klik ini yang depan ini, dia langsung ngasih error ke saya. Soalnya saya waktu itu kemarin berusaha install sistem absensi, ada guru yang minta Pak Ono tolong di-install sistem absensi, ternyata aplikasi yang saya pakai versinya terlalu lama, jadi nggak bisa saya install. Akhirnya errornya keluar terus, saya nggak bisa ngasih lihat. Tapi Anda bisa download sih sebenarnya ini semua. Apanya sih namanya tadi? Materinya bisa di-download dari halaman depan, bisa di-download. Saya akan masuk ke sini lagi. Salah, iya benar. Saya masuk ke di sini ada kuliah jaringan komputer, ada cyber security, ada sistem operasi. Saya masuk ke jaringan cyber security. Di sini kuliah benerannya. Ini kuliah S2 sih sebenarnya. Di sini dibagi 3 bagian. Anda belajar tentang jaringan tapi yang levelnya advance di sini sampai sini. Nih. Jadi belajar TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6, routing, advanced routing, bikin telepon, bikin Telkomsel sendiri, sampai ngukur jaringan dan network programming itu lebih ke arah fintech, IoT segala macam diajarin di sini juga. Nah, udah gitu setelah ini judulnya cyber security. Cuman kalau mau sampai security mau nggak mau harus ngerti cara penjahat kerja. Jadi hackingnya diajarin di sini. Ini hacking semua nih sampai sini. Jadi ya seru ya. Intro hacking, persiapan hacking, intelijen, footprinting, penyadap gimana, sniffing penyadap, hacking wireless, attack password, database segala macam diterangkan di sini. Dan terakhirnya baru diajarin security benernya. Di sini belajar security benernya. Bagaimana kita analisa kelemahan sistem, dasar pengamanan server, firewall, secure shell, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic data security, ini kayak enkripsi segala macam, forensik, ini yang duitnya paling gede. Terus information security management system seperti ISO 27000, 27001, 27002 di sini. Oke, jadi sampai ini ada semua sih sebenarnya materinya. Tapi kalau yang bagian bawah ini nggak terlalu lengkap. Itu harus dipisahin jadi mata pelajaran sendiri lagi. Ini bisa di-copy, jadi kalau teman-teman di bagian diklat atau apa ada e-learning pakai Moodle, ini bisa di-restore sebetulnya di Moodle tadi. Oke. Kita akan fokus ke materi yang serangannya dulu. Di sini. Oke, intro hacking segala macam. Untuk belajar ini semua, saya biasanya tekniknya adalah pakai simulator jaringan. Jadi simulator jaringan ini makhluknya. Ini simulator jaringannya namanya GNS3. Kenapa pakai GNS3? Supaya kita nggak bikin lab. Kita nggak usah beli laboratorium. Keluar ini baru keluar. Ya, betul. Butuh waktu ya buat ngirim ke sananya. Jadi Anda bisa pakai GNS3. GNS3 itu bisa di free. Ini yang saya omongin semua alatnya free ya, tool-toolnya free semua. GNS3 bisa diambil buat Windows. Saya makainya Linux kebetulan, jadi bisa pakai Windows, Linux segala macam. Jadi kita bisa bikin lab. Tapi ini komputer-komputernya, ini komputer-komputer yang ini, termasuk Mikrotik ini, saya pakai di VirtualBox. Jadi ini komputer beneran. Jadi betul-betul sistem operasi beneran. Ini ada kelihatan ada Mikrotik. Ini di VirtualBox. Oke, jadi ini semuanya di VirtualBox. Cuman sambungannya pakai GNS3. Oke, saya akan coba demokan, ngasih lihat cara setupnya. Ini Mikrotiknya bisa diambil free dari mikrotik.com. Filenya bentuknya file OVA, jadi bisa langsung dimasukin VirtualBox, langsung jalan dia. Saya akan coba start Mikrotiknya. Ini kosong, Mikrotiknya nggak ada isinya apa-apa. Saya harus konfigurasi dulu sebagai router ini Mikrotiknya. Saya baru nyalain tadi, saya start Mikrotiknya. Kenapa nggak mau jalan? Parah. Oh, dia jalan, sorry. Mikrotiknya jalan. Oke, dia running. Cuman kalau saya kerjakan langsung di terminal ini, saya nggak bisa copy paste nih. Kalau di terminal ini, karena ini terminal punya VirtualBox. Jadi saya harus masuk terminal. Nah ini, kalau mau masuk tinggal admin, enter, masuk Mikrotiknya. Passwordnya kosong. Kalau yang kita ambil dari mikrotik.com, passwordnya kosong. Saya akan masuk dari sini, konsolnya ini. Jadi bentuknya terminal saya kayak gini. Saya bisa copy paste di sini, admin kosong. You want see software license? No.
Saya tanpa license, ini nggak bayar lisensi, tapi Mikrotik mengizinkan buat make 24 jam tanpa lisensi. Jadi kalau buat ngoprek, nyoba percobaan segala macam, kita bisa pakai 24 jam tanpa lisensi apa-apa. Kalau kita butuh, kita bisa beli lisensi nantinya. Tapi kalau buat percobaan, belajar segala macam, nggak perlu lisensi apa-apa. Nah, sekarang karena ini masih kosong, nggak ada konfigurasi apa-apa, cuma dia sudah saya sambungin ke cloud. Cloud ini jaringan saya di rumah, udah saya sambungin langsung. Saya bisa cek sorry, kalau biasa pakai Mikrotik biasanya pakai Winbox. Saya tidak pakai Winbox supaya bisa pakai command line, bisa cepet. IP address print, saya bisa ngelihat IP addressnya, saya udah dapat IP address ini. Ini adalah IP address rumah saya, jaringan di rumah saya 192.168.0 sekian, udah dapat. Dan saya bisa nyambung, sebetulnya bisa ping ke www.google.com, bisa nih udah. Jadi walaupun ini simulator, dia bisa nyambung ke internet beneran karena saya ada fasilitas cloud di GNS3 ini. Oke. Oke, sekarang ini DHCP segala macam belum saya bikin buat dua komputer ini. Saya akan bikin sekarang. Saya cari contekannya ada di wiki saya. Ono Center/wiki. Oke, masukin ke keywordnya Mikrotik. Sorry nih, mudah-mudahan nggak terlalu cepet ya. Sorry, saya akan cepet banget. Dan ini saya rekam, jadi kalau nanti pengen ngeliat lagi, saya akan upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa ngeliat di YouTube saya. YouTube saya yang ini. youtube.c/ono center, ini YouTube-nya, ada beberapa playlist, ada jaringan komputer, sistem operasi, cyber security, teknik hacking. Anda mungkin butuh ngelihat yang 4 playlist yang utama yang ini aja, jaringan komputer, sistem operasi, cyber security, teknik hacking. Saya akan fokus di teknik hacking yang sekarang. Cuman kalau pengen belajar yang lain ada lagi ya, jaringan komputer segala macam. Kalau mau belajar fintech segala macam ada IoT. Kalau mau belajar digital economy, Bitcoin, blockchain dan segala macam, di sini ada juga playlist tentang digital economy ada juga. Oke. Tapi kalau pengen AI segala macam di sini ada deep learning juga ada. Videonya rata-rata di atas 100 video, kayak jaringan komputer udah 400 video dalamnya. Jadi lumayan seru lah ngelihatnya. Sampai berbulan-bulan kadang-kadang nggak habis ini dilihatnya. Oke. Saya akan nyontek nih sekarang masuk Mikrotik. Sekarang akan ini adalah buat bikin router sederhananya. Cuman saya akan klik yang paling akhir ini. Jadi bentuknya kayak gini, cloud, masuk Mikrotik, terus ada komputer yang lain akan connect. Konfigurasi cuma gini aja. Interface 1 dapat IP DHCP dari cloud. Yang lainnya akan saya bikin bridge, Ethernet 2345 sampai 98 akan saya bikin bridge. Jadi cuma gini aja, klik kanan, paste. Salah sia. Kunaon ieu teh? Kenapa warna merah? Klik kanan, copy. Oke. Ini error. Ini contoh kelihatan error nih dia. Paste. Kenapa radius? Alah. Ini nggak beres nih. Interface. Oh. Bentar. System reset. Configuration, yes. Kepaksa saya reset dulu bentar nih. Entah kenapa dia masuk ke radius nggak beres, ini parah. Oke, saya reset nanti biar dia masuk lagi. Sekarang nanti saya akan coba copy paste yang ini. Jadi ini intinya saya bikin interface 1 minta DHCP dari cloud. Kemudian interface 2345 sampai 9 saya bikin bridge. Nanti saya kasih IP address bridge-nya ke 192.168.101, gateway-nya ke bridge 1, DHCP DNS server di set ke 888 punyanya Google. Terus semua klien boleh request ke 888 juga. Terus saya pasang NAT. Jadi router pakai NAT kayak gitu aja. Dan saya akan setup DHCP server juga di Mikrotiknya supaya semua klien punya IP otomatis dari Mikrotik. Kira-kira kayak gitu aja. Oke. Ini udah selesai, admin kosong. Saya coba masuk. Ini tadi saya reset konfigurasi jadi saya nolin semuanya. Klik kanan copy. Coba saya masuk sini paste. Nah ini benar sekarang. Saya bikin bridge ke 5, 6, 6, 7, 8. Oke, jadi saya punya 7 interface LAN, terus Ethernet 1, WAN. Oke, sekarang saya akan set IP address-nya, gateway-nya di set ke bridge 888 jadi DNS server, klien boleh request, NAT-nya diaktifin. Oke,
Saya aktifin semuanya, jret, jadi. Jadi seperti itu aja bikin bikin router pakai MikroTik. Sekarang tinggal saya setup di HCP servernya. Oke, di HCP server setup, interface-nya namanya bridge 1, address space-nya 192.168.100.0, gateway-nya 101. Dia bisa ngasih IP address, saya bikin dari 100 sampai 200 lah. Jadi 100 komputeran bisa dikasih alokasi IP address. DNS servernya ini 222.192.168.0.222 adalah router saya pakai Oxygen, Moratel ke internet, enter, 10 menit sekali update IP address. Dah beres. Sekarang DHCP servernya di enable, cuman gitu aja. Jadi ini ngasih lihat routernya aktif. Nah, sekarang kita coba mulai melakukan serangan sederhana banget. Ini saya akan jalanin dua-duanya. Saya akan start server. Walah, kacau ini. Coba start. Ya, seru. Ternyata ada masalah sedikit. Ini start normal. Ini soalnya matiinnya kemarin, saya matinya kasar banget. Shutdown semua mesin. Jadi ini gitu kalau shutdown, saya shutdown tanpa shutdown si server kayak gitu. Coba sekarang saya coba, ini server saya nyalain kayak gitu caranya, yang ini coba saya nyalain juga. Oh, yang ini aman, nggak komplain. Yang komplain servernya. Oke, ini Kali Linux adalah biasanya sistem operasi yang biasa kita pakai buat attack, buat nyerang. Tapi sebenarnya biasanya kita pakai buat penetration test, buat ngetes keamanan jaringan. Oke, Anda bisa ngambil Kali Linux free di internet. Sekarang saya akan coba jalankan. Kemudian mudah-mudahan servernya sudah bisa saya nyalakan lagi nih sekarang. Oke, coba. Ini MikroTik. Ini, sorry. Ini Kali Linux. Servernya kenapa kagak nyala? Coba sekarang saya nyalain normal. Mudah-mudahan nggak masalah. Kalau ada masalah baru seru nih urusannya. Saya harus ganti server soalnya. Ada beberapa server yang buat diserang sih. Ada ini, ada mana lagi? Oke. Ini udah nyala, ini Kali Linux lagi booting, ini lagi booting. Jadi ada dua komputer sedang booting, ini Kali Linux sudah nyala. Itu servernya sudah mulai nyala juga. Saya masuk Kali Linux saja buat ngasih lihat makhluknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passwordnya. Ada bisa berbentuk USB nanti kalau make. Cuman saya masukin ke dalam VirtualBox supaya gampang aja. Supaya jadi satu semuanya. Kalau USB pecah-pecah ntar. Nah, buat teman-teman yang masih Sirotol Mustaqim belum pernah lihat alat-alat buat masuk neraka, ini salah satu alat buat masuk nerakanya. Cara ngelihat. Ini kebetulan kalau Anda biasa pakai komputer kan biasanya lihat di bagian sini application ya. Di sini ada, ini sudah dibikin sesuai dengan tahapan serangan. Jadi menu-menu yang dipakai ini adalah menu buat nyerang sih sebenarnya, dan terakhirnya adalah menu forensik. Jadi sisanya serangan, tidak ada defense. Ini nggak ada defense sama sekali, ini semuanya attack. Jadi ini penetration test banget. Tahapan pertama adalah kita melakukan information gathering, dalam bahasa sederhana melakukan mata-mata intelijen. Jadi banyak yang dianalisa dari sasarannya, bisa DNS, IDS, live host, network sama port scanner, OSINT, open source intelligence, routing analysis, SMB, SMTP segala macam. Ini buat melakukan intelijen. Kemudian kita analisa kelemahan sasaran. Kemudian kita bisa juga analisa ya kalau sasarannya web, kita bisa kelemahan webnya, bisa CMS, bisa crawling segala macam. Kalau dia database, ini ada database assessment juga. Kalau udah tahu kelemahannya, kita bisa mulai nyerang. Ini dua nyerang, ada password attack sama wireless attack. Kalau dia berbentuk virus segala macam, kita juga bisa melakukan reverse engineering. Kita bisa exploit. Ini exploit parah banget, terutama makhluk yang ini parah nih. Iyalah.
Nih, ada MSS payload segala macam, parah banget, asli, parah. Saya pakai ini misalnya kalau misalnya kita perlu bikin trojan segala macam buat masukin ke orang yang diserang. Dan ini kalau di bank, jujur, kalau teman-teman nyerang bank, yang diserang bukan bank. Yang diserang adalah nasabah bank. Karena kalau filosofi orang nyerang sederhana banget. Kita nyerang titik terlemah. Kalau bank itu adalah titik yang kuat banget. Karena Anda orangnya pintar-pintar. Jadi kita nyerang nasabahnya bank. Gimana caranya kita bisa masukin sesuatu ke nasabah bank, misalnya kita ambil passwordnya segala macam. Salah satu caranya adalah menggunakan MSF payload seperti ini, Metasploit segala macam. Oke. Kalau misalnya di nasabah bank itu kerjanya melakukan transaksi di WiFi publik, kita mulai pakai yang sniffing, spoofing seperti ini, seperti Wireshark, terutama yang ini MITM proxy ini parah banget. Soalnya walaupun transaksinya pakai HTTPS jebol. Jadi walaupun dienkripsi jebol ini pakai MITM proxy ini dijebolin asli. Oke. Dan ini buat forensiknya. Coba saya coba lihat dulu. Server saya udah nyala belum? Ntar. Ini dia. Oke. Servernya nyala. Saya harus shutdown yang normal dulu soalnya nih. Kalau nggak dia nggak mau di-connect. Parah. Tadi kemarin shutdown-nya parah banget soalnya. Saya cek dulu jaringannya. Kalau jaringannya bagus, bisa nyambung ke GNS3-nya, berarti saya nggak perlu shutdown. Saya mau ngecek itu aja sih sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dia udah nyambung. Coba kita cek dulu if config. Dia dapat IP 192.168.0.200. Coba ping ke 192.168.100. Itu mikrotiknya, bisa nyambung ke mikrotik. Saya coba clear dulu layar, coba ping ke 192.168.0.222. Ini beda jaringan, ini udah mulai masuk ke cloud-nya. Ini masuk ke router saya, nyambungnya ke Oxygen atau ke apa sih namanya, Moratel. Coba saya dik Google. Saya bisa nanya DNS-nya Google. Coba saya masuk ke Google, bisa nggak? Harusnya bisa. Karena udah saya bisa cek DNS-nya Google, dapat IP-nya berapa, google.com IP-nya berapa udah dapat. Coba kita browse ke Google supaya kita bisa ngecek sambungan ke internet jalan apa enggak. Oke, google.com. Sorry. Ya udah bener. Ya udah. Jadi ini nggak ada masalah di Kali Linux. Sekarang tinggal urusannya sama server saya. Nggak mau nyala si Gelo teh. Parah dia. Kagak mau nyala. Parah banget. Ini suka gini nih, parah. Gara-gara saya kemarin matinya sadis. Kesalahan Ono. Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya mau ngecek IP address aja. Kalau IP address-nya bener, udah nyambung ke Kali Linux, berarti saya harusnya, saya lupa. Ini memorinya kekecilan nih sebenarnya. Oke, if config. Nggak dapat IP address, coba DHCP client, enp0s3. Oke, berarti nggak dapat, shutdown lagi kepaksa. Tapi ini shutdown-nya jadi shutdown yang benar harus kayak gini server. Saya kemarin shutdown-nya benar-benar matiin komputer biasa aja, makanya jadi kacau dia. Oke. Saya harus rubah dulu server korbannya. Saya close, power off di sini. Oke, coba power off lagi. Oke, saya coba rubah memorinya, saya gedein dikit ya. Sistem prosesor memorinya jangan kasih gini, saya kasih lebih gede. Prosesornya jangan kasih 1, saya kasih 2 core. Oke. Sekarang saya akan nyalainnya dari sebelah sini korbannya. Oke, nanti langkah serangannya Anda bisa lihat di sini sih sebenarnya buat belajarnya. Masuk ke ada di e-learning saya juga, di sini ada sebetulnya. Saya akan ngambil beberapa sampel dari sini aja. Saya nggak bisa ngambil semuanya karena ini pelajaran 1 semester. Nah, intro hacking ini dunia hacker, dunia underground seperti apa kehidupannya, bisa dibaca di intro hacking. Persiapan hacking adalah jadi waktu belajar hacking saya nggak pernah ngajarin kalau Anda belajar hacking harus nyerang misalnya situs presidenri.go.id. Itu urusannya langsung penjara 6 tahun.
Jadi sarannya bikin server sendiri, tadi servernya udah dijalanin, oke. Dan kemudian kita coba attack server yang kita buat. Di server itu ada telnet server, ada mail server, ada DVWA dan sebagainya. Oke. Dan teknik pelakuan intelijen kayak gini, kita akan langsung nanti nyadap aja. Kita akan melakukan penyadapan. Serangannya kita akan nyadap langsung. Karena waktunya sempit. Kalau bisa saya akan coba attack password pakai SQL injection. Nah ini nih, yang ini. Ini serang database SQL. Kita akan coba pakai SQL injection. Tapi saya akan coba pakai tangan SQL injection ya. Serang ke servernya tadi. Jadi saya akan coba dua karena waktunya sempit banget. Oke, ini sudah on belum? Coba lihat lagi. Mudah-mudahan lebih kencang daripada tadi karena saya udah kasih 2 core, memori udah saya gedein jadi 2 giga sudosu. Udah lebih kencang sekarang. Dia udah dapat IP 192.168.100.199. Jadi udah dapat IP dari Mikrotik. Saya exit aja supaya hidupnya enak. Saya loginnya jangan dari sini. Saya akan masuk dari Kali Linux langsung. Sorry. Kali Linux saya mana ini teh? Ya, oke. Oke, saya masuk Kali Linux. Saya servernya kira-kira bentuknya kayak gini. Saya akan kasih lihat ini dulu. 192.168 100 199 enter. Ini adalah servernya. Kelihatan ada web page-nya Ubuntu. Apache. Saya akan masuk Squirrel Mail. Oke. Salah. Tulis kurang L. Ini emailnya dia. Oke, saya nggak tahu passwordnya apa segala macam, nggak kelihatan. Oke, saya akan ini saya tutup dulu. Ini tutup dulu juga lah, nggak apa-apa. Sekarang saya akan kasih lihat gimana caranya kita melakukan penyadapan Wireshark. Wireshark Anda bisa ambil di apa sih namanya? Di internet. Wireshark bisa dipakai buat Windows, buat Linux, free. Dan ini biasa kita pakai buat nyadap. Buat pemula, menu yang dipakai cuma 2, capture dan analyze. 2 menu ini aja, capture sama analyze. Oke. Saya akan capture. Yes. Jelasin, ini ada yang sambil nanya nih. Silakan. Kan ada yang mau masuk LMS Ono Center. Itu kok pada nggak bisa masuk. Nah, itu mungkin dijelasin cara masuknya. Mungkin ada yang mau sambil baca dan Pak penerangnya. Oke. Buat masuk Ono Center, Anda masuk sini. Oke. Masuk ke LMS Ono Center ORID /Moodle. Jangan lupa ini ya, /Moodle-nya ya. /Moodle. Ya, ilaha illallah. Saya selalu loginnya ke admin. Saya harus logout dulu soalnya. Saya keluar dulu, logout. Oke. Nah, nanti akan keluar tampilan kira-kira seperti ini. Oke. Nah, Anda bisa buat Anda yang punya e-learning di banknya, ini bisa diambil nih, kuliah-kuliah saya bisa diambil. Ini belakangnya MBZ. Ini bukan zip, ini file backup Moodle. Jadi kalau di sana ada Moodle buat e-learning, ini bisa klik kanan download. Terus di restore di Moodle. Oke. Orang sering nanya, Pak Ono, ini gimana cara ngebuka file MBZ pakai Word? Kagak bisa, ini bukan Word. Nah, sekarang caranya kalau udah masuk sini, kalau udah berhasil masuk ke sini, LMS Ono Center Moodle, login. Ini kalau belum masuk, pada bingung mau masuknya. Nah, awal-awal harus register dulu atau gimana? Betul. Jadi saya kasih lihat. Ini ada di sebelah kanan atas ada login. Oke. Di sini ada ini sebelah kanan. Create new account. Jadi bikin account aja di sini. Nah, yang jadi masalah seringkali di password. Passwordnya jangan lupa harus ada huruf besar, harus ada angka, huruf kecil, huruf besar, harus ada non-numerik, tanda seru, tanda tanya segala macam lah. Itu aja passwordnya. Kalau nggak bisa. Harus ini, gitu ya. Nah, ini gratis kan ya Pak ya, loginnya kan ya Pak ya. Bayarnya pakai doa. Setiap habis sholat, tolong doain supaya amal ibadahnya diterima sama dilipat gandakan. Itulah bayarnya pakai doa ya, guys. Semua orang itu nanya ke saya, Pak Ono ini gratis kagak? Ini bayar pakai doa, guys. Lah, pusing gua. Atau udah parah. Udah gue kasih gratis minta bayar, ya udah bayar lah pakai doa. Nah, beres ya. Tapi tunggu autentikasi email. Kalau nggak ada autentikasi email, saya akan autentikasi manual ntar.
Jadi jangan khawatir akan diautentikasi sama Ono juga. Jangan lupa select country-nya Indonesia ya. Gitu. Deh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gak ada ya? Gak ada pertanyaan ya? Belum ada. Saya akan Ah, nyadap nih. Sekarang saya akan mulai nyadap. Jadi Wiresak sudah mulai jalan. Oke, Wiresaknya udah mulai jalan. Sekarang saya akan nyadap yang paling sederhana dulu. Masuk ke terminal saya teh. Mana terminal teh? Ini dia terminal. Oke, saya akan masuk. Kebetulan di servernya udah ada telnet. Saya telnet ke 192.168.100.119 199. Telnet. APT. Geblek. Ini belum diinstal. belum diinstal. Saya install ya, install telnet. Si bego. Kalau Ini kali Linux biasanya pakai Netcat. oh ya bisa. Saya ini kebetulan Kali Linuxnya baru diinstal banget. Ini Kali Linux kosongan baru diinstal sekali. Jadi belum ada apa-apanya sih. Makanya telnet aja nggak ada, ini parah. Kelupaan. Biasalah kayak gitu. Oke, tapi telnet kecil banget, udah selesai diinstal, clear layar, telnet 192, 168, 100, 199. Oke, loginnya Ono, passwordnya 123. Oh, sih nyebut deh. Nggak kelihatan kan? Aman kan? Aman ya. Password nggak kelihatan, aman. Tapi Lokal juga. kita tahu semua bahwa telnet itu tidak dienkripsi, jadi sebetulnya kalaupun kita kelihatannya nggak ada passwordnya, sebetulnya ada passwordnya dan passwordnya bisa kebaca sama ini. Sekarang saya jadi super user, passwordnya saya ketik lagi, Anda semua nggak ada yang bisa lihat kan, rasanya aman. Dan ini kalau jadi super user saya bisa masuk ke ini loh, mail, cd, var, spool, mail. Oke, jadi kita bisa lihat mailnya orang. Misalnya ini saya bisa ngelihat mailnya yang ke Ono, bisa dibaca ya. Oke, ini ada mail dari tellernya BNI Syariah ke Ono, dana sudah ditransfer, selamat, mau diterima segala macam. Dan ini kita tahu ini pasti tipu banget. Mana ada sih teller ngirim duit ke Ono. Jadi ini ngasih lihat bagaimana teknik kita menipu orang sih. Tapi sambil nipu saya, dan jangan khawatir, ini kejadian sama nasabah BCA. Banyak, nggak satu dua, banyak. Jadi kejadiannya adalah dia melakukan transaksi B2B, business to business dengan supplier di Cina segala macam, transaksinya pakai email, ditipu. Kejadiannya finance dari nasabahnya transfer duit langsung ke perusahaan sana. Jadi perusahaan sana pakai email bilang, oh ini barang sudah dikirim pakai kontainer, silakan duitnya dikirim, ketipu berapa ratus juta men. Pakai email doang nipunya. Jadi sekalian saya rekam. Ini sekalian saya rekam. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini kelihatan ada telnet. Kelihatan ada telnet. Kalau kita lihat isinya nggak kelihatan apa, ini cuma slash 177 tenaun, tengarti. Jadi cara ngelihatnya cuman, ini kan capture udah dijalankan, saya stop dulu, capture-nya saya stop supaya nggak jalan lagi. Saya analyze, follow TCP stream. Nah, udah kelihatan. Jadi passwordnya kelihatan banget. Jadi ini cuma ngasih lihat bahwa password yang rasanya aman sebenarnya bisa disadap gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba kirim email kayak tadi, kirim email, gampang banget kirim email tuh. Tapi saya sambil nyadap, capture, start. Oke, continue without saving. Saya start capture lagi. Sekarang saya akan coba melakukan kirim email. Saya exit dulu dari server. Saya akan kirim email dari sini. Telnet 192.168.100.199. Email teh portnya 25. Simple Mail Transfer Protocol portnya 25. Jadi tetap pakai telnet yang sama, cuman kita beda port. Kalau telnet 21, kita kalau kirim email 25. Terus di sini langsung hello. Terus kita misalnya saya pura-pura jadi bcat.com atau .co.id ya, lupa lah. .co.id meureun lah, lupa. Hello. Terus misalnya mail from direktur, jangan direktur, ntar pelecehan, jangan deh. Teller bca.co.id. Terus receipt to ono at korban.com. Oke. Supaya Anda lebih seru ceritanya, saya akan halas ya. Kunaon itu? Kenapa ini saya? Oh,
Saya masuk lagi. Oke. Supaya lebih seru ceritanya, saya akan buka browser nih tadi. Tadi pengen buka browser, gue pencet apa kagak tahu deh gue. Oke. Saya akan coba buka browser supaya hilang semua. Si Gelo hilang. Iya, hilang. Ini butuh waktu lagi. Sia hilang, sia. Crash ya. Nggak tahu kenapa. Saya pencet apa kagak tahu juga. Ya udah. Tadi saya maksudnya gini supaya ngelihatnya enak. Squirrel Mail. Tadi teh username Ono, password 123456. Oke. Nah ini kan kelihatan nih mailnya ya. Ini saya delete aja dulu lah biar nggak kecampur. Ini mail kosong kondisinya. Sekarang saya akan crash berarti yang tadi teh hilang semua. Ulang lagi kepaksa. Telnet 192.98.100.199.25. Tapi ini nggak saya rekam, nggak saya sadap ya. Sebenarnya bisa sambil disadap juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Sadap udah tahu bisa jalan. Misalnya BCA KOID. Perhatiin ini saya nggak pakai aplikasi apa-apa ya. Saya kirim email tanpa aplikasi apa-apa. Saya bisa nipu orang sih sebenarnya tanpa aplikasi apa-apa. Ini kacau nih. Mail from teller at bca.co.id. Oke. Receipt to Ono. Bisa pakai gini juga nggak apa-apa sih. Ono at korban.com. Ya betul, com. Data. Nih from F-nya besar, teller at bca.co.id to ono@korban.com. Jadi teknik nipunya gini, dan ini kita bisa kerjain buat apa aja sih sebenarnya. Bisa buat email, buat media sosial. Jadi kita bisa jadi siapa aja di internet dan kita bisa nipu apa aja. Jadi tekniknya sebetulnya kategorinya phishing atau kategorinya social engineering. Dana sudah diterima, tanda tanya. Apakah dana yang kami kirim sudah diterima? Gitu kan? Stres orang dapat kayak ginian. Bayangin ya, kirim kayak gini. Langsung, dana naon? Kan pusing langsung. Coba kita lihat. Ini sudah kirim ya. Coba lihat di sini sekarang. Ini saya reload. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk mailnya. Jadi sesederhana itu buat kirim email. Beres ya. Ini serangan yang pertama, email. Saya masuk ke serangan kedua. Parah banget kalau yang kedua ini. Saya di situs 199 sudah ada situs buat latihan serangan, namanya DVWA. Jadi kalau buat latihan perang, kita biasanya pakai aplikasi buat latihan. Ini buat latihan, ini sasaran tembaknya. Usernya admin, passwordnya password. Oke. Nah, ini kita bisa latihan macam-macam, bisa brute force, command injection, cross-site scripting, SQL injection, file upload, file inclusion, segala macam. Ono ini gambarnya mulai agak jelek ini. Beberapa peserta juga ada yang sudah mulai notice. Berarti sambungan ke internet saya yang parah merenya. Ini saya tadi, ternyata peserta lain juga ada. Gimana caranya ya? Bingung saya. Ini masih kelihatan atau digedein hurufnya? Mudah-mudahan agak bagusan lah. Lumayan. Saya gedein ya huruf-hurufnya. Tolong ingetin supaya huruf saya gedein. Jadi DVWA bisa Anda cari di Google, masukin DVWA. Banyak sih sebenarnya software kayak gitu, seperti buat latihan tembak, banyak software-software buat latihan diserang. Metasploitable, ada betul. Gitu-gitu ya. Ya, sekarang saya akan coba nyerang pakai SQL injection aja, yang sederhana aja. Ono Center ORID wiki. Anda bisa masuk LMS Ono Center ORID atau LMS Ono Center ORID juga bisa. Saya masukin ke Kali Linux. Saya gedein hurufnya biar Anda bisa ngelihat. Keyword yang dimasukin Kali Linux, di bagian bawahnya tuh ada tentang SQL injection kalau nggak salah. Database. Di sini ada SQL injection. Oke. Supaya enak ngelihatnya, saya akan lakukan serangan lewat web sama serangan telnet ke 192.168
100 199. Biar kerasa yang namanya SQL injection seperti apa sih sebenarnya. Saya gedein ini, mudah-mudahan bisa rada gede, plus plus plus. Oke. Nah, Oh, full screen ya pakein aja layar kali. ya udah. Sore ini mesinnya virtual, jadi nggak bisa full screen abis ini. Saya jadi super user dulu. Jadi saya akan ada dua yang saya buka, terminal langsung di server. Jadi yang ini yang belakangnya server ini terminalnya kondisi di server. Satu lagi saya akan lewat web sini. Saya akan masuk di sini. Oke. Contohnya ada di wiki saya onocenter.rid/wiki, SQL injection ada di bawah sini. Oke, saya akan ngasih lihat apa yang terjadi pada saat melakukan SQL injection. Jadi ini ada SQL injection. Menunya sebenarnya cuma gini aja, user ID apa. Misalnya saya masukin 1, submit, harus keluar seperti ini, admin. Saya masukin 2, submit, keluar Gordon Brown. Saya masukin 3, submit, keluar seperti ini, hack me. Submit 4, submit seperti ini. Objektif kita melakukan SQL injection adalah bagaimana kita memasukkan, ngasih perintah SQL ke dalam sampai keluar passwordnya. Tapi karena dia bentuknya PHP, passwordnya kemungkinan besar masih masuk dalam, masih di hash. Pakai MD5 atau apa di hash. Oke, jadi kita harus crack hashnya itu. Oke, sekarang kalau di database benernya kita bisa masuk pakai ini. MySQL minus uroot, kebetulan passwordnya saya bikin 123456. Saya bisa masuk sini, saya masuk sini, paste. Ini masuk ke database-nya. Oke, saya akan pakai use database-nya di VWA yang akan saya pakai. Oke, database sudah dirubah. Sekarang untuk ngelihat yang tadi entry tadi, sebetulnya ini kalau udah masuk, oke, saya udah use di VWA. Sekarang sebetulnya perintahnya select sih, select first name last name from tabel user, di mana user ID sama dengan ini. Jadi sebenarnya kayak gitu perintahnya, cuman $user ID diambil dari PHP di depan. Oke, ini paste, ini masukin 1, pakai kutip ya. 1 kelihatan first name admin, dan ini sama persis sama yang di web sini. Kalau kita masukin 1, keluarnya admin. Kalau kita masukin 2, keluarnya tadi Gordon Brown. Kalau kita masukin 2, Gordon Brown. Oke, sekarang bagaimana kita bisa ngecek bahwa makhluk ini kita bisa inject? Cara ngecek buat diinjek nggak susah. Cara ngeceknya cuma ditambahin aja, misalnya kata or atau apa. Misalnya kayak gini, persen or 0 sama dengan 0. Padahal 0 sama dengan 0 kan pasti true ya. Jadi sesuatu or true. Oke. Kalau saya masukin ini di command line, di perintah database-nya langsung, bentuknya kayak gini. Paste, true dia. Langsung keluar ini semua, user passwordnya keluar. Kalau dari webnya kita kan itu web diambil variabel yang dalam tanda kutip 2 ini aja. Jadi saya masukin persen kutip or kutip 0 kutip sama dengan kutip 0. Saya ambil ini copy, saya masukin lewat web di depan. Ini saya akan masukin lewat sini. Harusnya keluar semua user yang ada. Ini keluar semua user yang ada. Oke. Jadi setelah ini kita bisa injek macam-macam sih. Misal saya akan injek perintah pengen ngecek SQL-nya versi berapa. Bisa perintahnya kayak gini doang sih. Ini sama juga, cuma di sini ada version. Oke, ini akan diambil, copy, saya akan injek di sini, paste. Sorry. Oke, nah, sorry salah. Dah, oh, S-nya kurang, select. Oke, nah keluar dia semua. Dan kelihatan versinya adalah 5725 keluar. Cuman kalau kita dari web, kita ngambilnya dari sini sih sebenarnya. Kita nggak ngambil semuanya. Dari sini sampai sini aja, copy, masukin dari web. Oke, sini saya ambil, masukin, paste. Oke. Langsung keluar versinya, keluar. Kita bisa ikutin terus sampai ini bisa diterusin, dikerjain. Ini ngecek tabelnya apa aja, terus ngecek struktur datanya seperti apa, akhirnya sampai dapetin ini dia. Saya mau dapat username, first name, last name, ini first name, last name, username, sama passwordnya di hash.
Caranya cuman kita ambil ini aja nih dari sini sampai sini. Sorry. Dari sini sampai sini. Klik kanan copy, masuk sini, saya ambil ke atas. Password. Langsung dapat username, first name, last name, username sama ininya. Kita tahu admin passwordnya adalah password, tapi ini kondisinya di hash. Coba kita crack passwordnya. Paling kalau di Kali Linux kita bisa biasanya pakai John the Ripper, sini pakai crack hash. Di web aja banyak sih yang buat nge-crack station. Ini crack station misalnya, kita bisa crack pakai crack station. Saya pastein aja passwordnya satu-satu ya. Passwordnya saya ambil satu-satu aja. Ini saya ambil juga Gordon Brown, saya ambil. Paste, saya ambil lagi, terus di sini hack me saya ambil. Jadi bisa dijebolin sekaligus semuanya sih passwordnya. Oke, terus di sini saya ambil juga. Dan terakhir saya ambil punya Bob Smith. Oke. I'm not a robot. Ya ilaha illallah. Verify. Ya, versi bos. Oke, crack hash. Langsung jebol. Jadi yang pertama password ABC 123 Charlie let me in password juga. Jebol. Nah, Pak Ono, mungkin agar biar nggak terlalu cepat, mungkin kita ambil sampai di sini. Mungkin Tanya ada jawab. yang mau bertanya, boleh. Ya. Mungkin sorry gue ngomongnya cepat banget ya, soalnya jatah waktu 1 jam gue stres. ini kalau Pak Ononya dan pesertanya mungkin ada waktu, mungkin boleh di atas 1 jam kok. Sebenarnya kita santai. Oh, ya udah. Ya, nggak supaya lumayan lah ya Pak Ono, benar kotak-kotak. Nah, ada pertanyaan dari Bang Ina dengan Pak Yanto. Bang Ono, apakah selalu berhasil bisa dilakukan crack hash-nya? Nggak selalu berhasil. Jadi yang di crack station segala macam adalah yang sudah di crack sebelumnya. Jadi nggak selalu berhasil. Jadi ada orang yang sudah bikin kayak rainbow table ya. Iya betul. Itu jadi password dibikin hash-nya. Nah, hash-nya disimpan dan dengan passwordnya di situ biar di set hash-nya ada atau enggak. Jadi, cuma kalau dibilang selalu berhasil ya, kalau waktunya 100 tahun ada mungkin berhasil ya Pak ya. Pakai brute force. Ya sebenarnya brute force sih dia. Jadi sebenarnya dalamnya dia cuma tabel aja. Kalau hash ini passwordnya apa, hash ini password. Jadi dia sebenarnya nggak nge-crack sih. Dia udah punya tabel. Hash ini passwordnya apa. Jadi kalau password kita belum masuk ke tabelnya dia, nggak bisa jebol juga sih sebenarnya. Gitu. Kalau strong password berarti belum bisa berhasil ya Kak? Iya, belum. Oh no. Iya betul, nggak bisa. Kalau misalnya, kalau pengalaman saya di dunia hacking itu ada namanya orang hacking itu ada file ya, bisa jadi namanya, kalau yang di Kali Linux biasanya rocku.txt, dia ada 130 mega password yang sudah dikumpulin termasuk beberapa strong password. Nah itu jadi nama attack-nya dictionary attack. Jadi bisa di-attack berdasarkan password yang lazim dipakai. Jadi kalau strong password pun kalau itu lazim dipakai itu bisa dihack. Jadi kalau strong password tapi nggak lazim ya ciptaan sendiri dan cukup panjang, itu rasanya aman ya Pak Ona. Begitu? Betul. Ya, Pak, ya? Kalau bisa sih dikombinasi. Jadi tadi huruf besar, huruf kecil, angka, terus tanda seru, tanda tanya segala macam. Oh, udah susah dah ngejebol kayak gini, brute force susah. Kalau rainbow table Pak Ono tahu nggak sekarang karakter udah sampai berapa karakter? Jadi kalau misalnya walaupun strong password pun kalau 8 karakter rasanya jebol semua ya kalau 8 karakter sekarang ya. Tapi kalau gue nggak yakin kalau pakai tanda baca ya. Kalau udah mulai tanda baca gue nggak yakin tuh bisa jebol atau enggak. Soalnya kalau udah mulai aneh gitu nggak tahu dah. Teknik buat bikin dictionary attack kita biasanya sambil ini sih. Sambil pakai cewel. Mana sih? Ini gue. Cewel. CEWL. CEWL bener, pakai itu biasanya sih. CEWL. Ada nggak? Ya belum gue install juga. Belum diinstal. Jadi ini install Kali Linux dari ISO file ya Pak ya? Iya ISO kosong. ISO bener. Cewel. Jadi CEWL-nya, terus kita nge-browse ke website yang mau di attack-nya aja. Jadi biasanya kayak gini nih. Nah, di sini digedein ya biar kelihatan.
Iya nih Jadi, kotak-kotak sekali nih. Oh. hah? Kotak-kotak. Iya, apa kayak resolusinya turun. Nah, kalau ini gede ini jelas ini. Iya, soalnya Kalau harus tadi harus ini sih, harus ya ini. Jadi kita biasanya misalnya usernya masuk ke websitenya bca.com ya, kita browse ke BCA atau apa, terus kayak gini sih. Jadi nentuin kata yang akan dipakainya pun kita nyari dari websitenya. Jadi nggak ngarang banget kata-katanya. Dari si website itu yang kita ambil kata-katanya. Supaya dictionary-nya nggak gede-gede banget. Gitu. Ya, silahkan, nah, mangga. kemudian ini ada pertanyaan dari Nala. Heeh. Kalau sisi terlemah yang kemungkinan diserang dari sisi hacker, kalau dari menurut saya user, menurut Nala ini user itu juga menjadi titik terlemah. Selain sosialisasi ke user, menurut Kang Ono ada cara lain tidak untuk memperkuat security dari sisi user? Ini pertanyaannya di Hmm. bank banyak sekali nih kayaknya user Bang, yang harus disebutkan. emang yang paling parah user. Tapi filosofinya gini deh. Masuk ke ISO 27001 ya. Oke, ISO 27001 PDCA lah. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah, ini saya gedein dah biar rada gampang lah. Kotak sekali ini. Kotak-kotak banget. Nah, then do Eh, check act. ya, plan do check act tolong itu dikerjain lah ya. Kok gue lagi cari gambar yang bagus nih. Ya udah, mudah-mudahan ini kebaca lah. Ini harus dikerjain. Sering kali ini pertama gue yakin udah pada khatam lah plan do check act. Cuman biasanya plan do check act-nya sering kali kita ke teknologi. Teknologinya aja yang kita lakukan plan do check act. Misalnya firewall-nya, misalnya servernya, intrusion detection systemnya dilakukan plan do check act. Padahal kalau kita lihat di ISO 27001 kan PPTA tuh, PPTP, sorry, PPTP ya. Salah. Eh, ya, PPTP di sini adalah pro, people, people, Proses. people, proses, teknologi sama fisik. Proses pakai bahasa Inggrisnya. Proses teh gini ya. Ya. Teknologi sama fisik. Nah, ini kita kebanyakan di teknologi, yang diobok-obok teknologi aja. Beli firewall yang bagus segala macam. Padahal serangannya di sini sih sebenarnya. Yang ini orang jujur ya, anak-anak hacker lebih kader buat nyerang teknologi. Soalnya dijamin halal lah, apalagi Anda bank. Bank kan duitnya banyak. Teknologinya pasti bagus lah supaya aman banget. Padahal makanya kita rata-rata nyerangnya di sini. Makanya PDCA-nya di sini juga dilakukan gila-gilaan sebenarnya. Terutama di customer ya, di nasabah. Karena serangan paling gilanya nasabah sih sebenarnya. Jujur kita nyerangnya nasabah sih. Bukan nyerang bank ya. Pusing nyerang bank mah. Susah. Begitu. Jadi sebenarnya Anda hidupnya lebih aman sih. Cuman kan harus secara organisasi bank eh, mengedukasi nasabah. Gitu. Nah, jadi ini Mbak siapa teh Nala, Nala ya. Jadi saya cenderungnya ke arah sini, People Process Technology Physics dan PDCA. Ini teh saya masih nyambung teh itu teh. Halo? Masih. Oh, masuk. Ada pertanyaan lagi Pak Adit? Walaupun kotak-kotak tapi masih, Pak. Kotak-kotak nih, aduh aing mah liar. Kayak internet zaman tahun 2003, 2002. Ini saya rekam, jangan khawatir, jadi ntar gue upload ke YouTube lah, jadi bisa lihat di YouTube lah ntar. Jangan lupa subscribe, like, share, press bell, bohong ketang, itu mau tipu lah. Ya, Nah, ini kan sebenarnya acara kita kan sampai jam 10, cuma kalau misalnya rekan-rekan ya masih ada waktu, Pak Ono masih akan melanjutkan ya Pak Ono ya. Ya Pak silakan. Ono sebenarnya sampai kapan ya nggak apa-apa. Saya mah welcome aja saya mah. Ya mungkin bisa dilanjutkan tadi hacking-hackingnya mau sampai di mana. Oh nggak tahu, ini Cuma takut teman-temannya harus, ini gue tahu orang bank kan sibuk, harus kerja atau gimana. Kalau mau terusin, saya terusin yang lebih parah juga bisa. Oke, ya mungkin diterusin dulu aja ini terusin soalnya dikit masih ya. banyak rekan-rekan yang masih ada di sini kok. Jadi nggak ada Oke, masalah. Mungkin oke, saya 30 menit lagi lah. oke, saya coba terusin dikit ya. Iya. Eh
Tapi eh, 1-2 biji doang lah. Tuh Pak, suruh gaspol Pak. Oh, gaspol. Walah. Gel. Oke, Cuma layannya kotak aja. mudah-mudahan saya gedein lagi ya, mudah-mudahan kelihatan. Yang akan saya lakukan di sini adalah saya ngasih lihat bagaimana cara bikin Trojan sih. Ini Trojan. Sudosu, Ah, jelas nih. MSF Console. MSF Console adalah Metasploit. Ini aplikasi yang biasa kita pakai buat nyerang banget yang ini. Eh, Kok nggak jalan? Kunaon? Tidak. Tunggu Oh, sabar. iya, Ya, baru pertama kali dijalankan nih, kelihatan banget. Ini baru pertama kali saya jalanin. belum Karena ini, indexing juga ini. oke, kira-kira kayak gini Metasploitnya. Cuman nggak akan saya jalanin langsung, saya akan quit dulu. Saya akan ngasih lihat bagaimana cara bikin Trojan. Cuman kalau mau serius banget, kepaksa saya harus masukin Trojan itu ke handphone saya. Cuman proses masuk ke handphone jadi berabe nanti urusannya. Jadi saya kasih lihat langsung aja bagaimana bikinnya. Cuman masuk ke handphonenya berbentuk cerita. Oke. Anda bisa masuk ke Metasploit. Exploit. Exploit. Alah, siapa. Oke. Jadi Metasploit ini paling horor lah di antara tool-tool buat hacking. Horor, ini asli horor banget. Anda bisa ngelihat ke sini attack Android. Biasanya yang kita lakukan adalah attack Android dan teman-teman kurang ajar, asli kurang ajar. Dia bikin trojannya pakai APK punya internet banking. Jadi internet banking salah satu bank diambil APK-nya, terus kita masukin trojan, terus dikirimin ke orang. Kalau lu mau internet bankingan, pakai APK ke bank A gitu ya, pakai APK ini. Padahal pakai APK-nya udah trojannya. Nah, oke. Nah, sekarang cara bikin trojannya adalah di sini. Ini cara bikin trojannya. Ini dia. Oke. MSF Venom, Android, Metapletter, Resource TCP. Nah ini Lhost sama Lhostnya terutama. Ini kan IP-nya IP private. Kalau teman-teman kita akan pasang kali Linux-nya di VPS di cloud. Jadi kita misalnya bayar ke AWS atau apa ya, bayar 100.000 sebulan atau berapa, dan kita punya mesin kali Linux di AWS, IP-nya IP publik. IP-nya IP publik. Artinya apa? Kalau IP, VPS ya Pak, kenapa? virtual protector, VPS. VPS ya. Eh, bukan VPN, benar VPS, sorry, maaf. VPS taruh di AWS, dapat IP publik, kemudian jalanin, kita bikin Trojan ini dengan IP publik. Oke, cara bikin Trojannya cuma gini doang. Sorry, saya harus dari sini, nggak bisa copy paste soalnya. Saya harus dari sini, saya ulang lagi, kepaksa. Ini dia. Saya harus masuk ke Ono Center. Kalau dari ini ada 2 komputer jalan nih, jadi kan nggak bisa copy paste antar komputer. Wiki, karena ini komputer lain dalam VirtualBox tuh komputernya lain. Jadi kali Linux, saya turun ke bawah dikit. Oke, di sini ada mana tadi teh? Bukan kali Linux ya, Metasploit ya. Salah. Metasploit, Venom. Metasploit ya, framework. Salah. Salah keyword. Nah, di sini ada attack Android. Di sini yang saya tulis recommended. Ini cara bikin trojannya sih sebenarnya. Trojannya. Cuman kita biasanya kalau ini kita langsung application APK. Kalau ini bakal kelihatan. Kita biasanya ada APK apa kita bungkus lagi pakai Trojan ini. Jadi MSF Venom bisa bungkus APK. Jadi APK bisa, kalau ini nggak bungkus, ini bikin APK langsung. Oke. Nah, ini cara bikinnya kayak gitu aja. Terus saya clear layar ya. Jadi maksudnya kalau udah ada APK, misalnya kita download game, ada APK-nya, terus kita injek dengan project Betul. itu maksudnya. Ya, betul, betul, betul. Kalau mau ini saya kasih lihat yang belum inject ya. Ini bikin APK langsung cuma gini doang. Oke. Nanti ini kan kalau dilihat belum ada APK-nya belum ada. Oke. Kalau selesai nanti dia akan keluar APK-nya. Cepet. Nah, ini udah jadi. Oke, kalau LS ini dia makhluknya. Jadi ini dimasukin ke handphonenya sasaran. Nanti
kalau dia jalanin aplikasi itu, nah kita bisa tab, jadi di kopiin ke handphone ini, nanti akan ada warning di usernya APK tersebut unknown source. Unknown source-nya harus dimatiin dulu, nanti nyala. Nah, kita di Kali Linux harus jalanin MSF console, terus kita exploit-nya dijalankan. Oh, ini ada angka 1 salah. Ini nggak usah pakai angka 1 nih, salah. Jadi exploit slash multi handler payload-nya Android Meterpreter reverse TCP, IP-nya adalah IP si Kali Linux-nya, terus portnya. Kalau ini kan di LAN biasa 116 kan LAN. Kalau di public ya IP publik di sini, artinya dia akan ngomong ke publik. Kalau ini sudah kejadian, kalau udah jalan, kita bisa sadis nih. Bisa ngelihat macam-macam sysinfo, dia kita tahu device-nya apa, kita bisa root, bisa webcam list, bisa ada yang lebih lengkap kalau nggak salah. Ini dia lebih lengkap. Ini bukan. Oke, masih sama caranya kayak gitu. Jadi kita bisa dump SMS, kita bisa ngirim SMS dari handphone tadi, kita bisa list webcamnya berapa aja, webcamnya ada 1 atau 2, kita bisa streaming video yang ada di webcam itu ke kita. Jadi walaupun handphone itu kondisinya standby, layarnya gelap, hitam, kita bisa ambil videonya yang ada di layar itu ke Kali Linux-nya. Jadi Kali Linux bisa lihat layar, suara, apa yang terjadi di situ kelihatan semua. Tanpa si orangnya tahu bahwa itu lagi data lagi diambil semua gitu. Kita cuma bisa deteksinya gini, kenapa ini datanya kelap-kelip gitu. Kalau ada komunikasi data padahal handphone kondisinya hitam, nah kan kacau itu. Jadi bisa dilihat seperti itu sih. Nah, kalau kita mau ngebungkus caranya, kayaknya yang ini deh. Lupa yang mana gue. MSS Venom. Oh, ini dia, yang ini. Kalau tadi pakai R. Kalau ini enggak. Ini nah ini. Ya. Tadi pakai R, yang ini nggak pakai R. Bedanya itu aja sih. Sama sih. Cuman yang ini APK-nya APK punya internet banking. Dan itu kita kerjain sih, teman-teman pada ngerjain kayak gitu asli. Internet banking yang dipakai. Jadi internet banking yang Anda lepas di internet, dibungkus lagi, diisi trojan, dan orang nggak akan nyangka itu ada trojannya karena itu punya bank, bisa dimasukin. Jadi harus edukasi ke nasabah sebetulnya. Kalau mau nginstall aplikasi internet banking, ambil dari sumber yang sahih, dari sumber yang benar, jangan ngambil sembarangan karena bisa diinjek seperti ini. Gitu ceritanya. Jadi kalau dikasih link URL downloadnya via WA, misalnya klik di sini, yang Iya. app-nya. Iya. Tapi kan itu proses edukasi masyarakat itu. Jadi itu udah kayak hampir di luar kontrol orang IT loh itu, hati-hati aja. Orang IT udah berusaha maksimal. Cuman kan usernya harus diedukasi. Oh, bonyok dah lo bagian yang itu. Jadi dari PPTP tadi memang people-nya penting ya Pak ya. Iya. Kalau orang Indonesia sepinter Anda semua, aman dunia. Kebetulan nggak sepinter itu. Kebetulan. Ya, itu bagian dari apa, serunya kehidupan di dunia perbankan lah gitu. Elunya sih aman, masyarakatnya kagak. Gue yakin anda seringnya dengernya kan dari vendor apa segala macam kan. Ya bagus, ya kenyataan hidupnya nggak kayak gitu lagi. Kita nggak akan nyerang lu mah terlalu aman. Kita serangnya bagian yang lemahnya orang, user, nasabah yang diserang. Sampai nangis-nangis. Nih, gue kasih lihat lagi lah. Gue kasih lihat lagi ya. Nih, gimana rasanya orang nangis di internet. Nih, termasuk istri saya kena loh. Jangan khawatir. Serangannya geblek lah, kacau-kacau. Saya masuk ke YouTube ya, Ono Center. Masuk ke Ono Center, biar kerasa lah gimana rasanya. Ini stop dulu. Oke, masuk Manage Studio. Saya gedein lah biar. Gede banget, Oke, saya masuk ke komen. Sekarang saya cari kata-kata
kata keyword yang saya cari adalah eh, oh ini dia search. Oke. Misalnya tipu. Tipu. Oke. Kata keywordnya tipu ya. Mau tanya apakah nomor telepon diajak. Eh, oke. Ini udah ketipu nih, ada orang ditipu. Dan tipu urusannya adalah ada dua biasanya. Antara account dia di YouTube apa segala macam diambil, atau kita ketipu duit. Jadi yang satu urusannya autentikasi, jadi username apa segala macam di YouTube atau di Facebook, atau kebanyakan Facebook yang jebol sih, YouTube jarang jebol. Google jarang, Gmail jarang jebol. Yang sebagian besar jebol adalah Facebook jebol, dan setelah itu jebol ketipu duit. Dan duit itu banyak. Oke. Nih, saya kena tipu sebesar 36 juta. Dan ini transaksi bank loh. Transaksinya dia lewat bank, hati-hati. Ini 36 juta. Ketipunya nggak 100 ribu, 200 ribu, men. Juta, gelo. Kalau dan saya dapat pertanyaan ini hampir tiap hari loh. Oke, ada lagi nggak ketipu? Tuh, sudah transaksi lewat bank. Jadi banknya nggak dihajar karena bank terlalu kuat. Kita nipu orangnya, orang ditipu supaya akhirnya melakukan transaksi lewat bank. Oke. Yang jadi masalah pada saat kita lapor, ini kejadian sama istri saya langsung. Jadi teman istri itu Facebooknya dihack. Terus hackernya masuk ke Facebooknya dia, terus ngelihat komunikasi korban tadi dengan friendnya seperti apa. Udah dia lihat, oh oke, dia komunikasi sama istrinya Ono. Dan komunikasinya kebetulan banget tuh ini anaknya lagi kuliah apa segala macam, butuh uang buat sekolah, terus waktu itu minta ke istri saya, minjem duit dong sekian buat sekolah, ditransfer tuh duit. Oke, waktu itu dia belum dihack. Hackernya kan baca, dia pakai kata-kata yang mirip banget, kirim lagi message ke istri saya, terus istri saya berusaha nelpon, ini bener mau transfer. Waktu berusaha nelpon ini nggak berhasil connect, terus ditransferlah tuh duit. Padahal itu yang akunnya bukan akun sono, udah akun hackernya. Nah, pusing kan? Nah, terus lapor ke, ini dalam waktu 6 jam, kurang dari 6 jam. Lapor ke polisi. Terus telepon, enggak ini saya nggak pernah minta kok, ini dihack. Wah, kacau. Lapor ke polisi. Polisi bikin surat. Polisi nggak bisa gerak sih. Polisi nggak mampu lah buat gerak. Bikin surat bahwa lapor polisi. Lapor ke bank kan? Lapor ke bank, pengirim sama penerima. Oke, pengirim bilang, wah ini harus koordinasi ke penerima. Saya penerima urusannya kan jadi susah juga ya. Kan ada undang-undang perbankan yang itu. Ini rahasia apa? Rahasia nasabah apa segala macam. Nggak bisa itu duit ditarik, nggak bisa. Asli nggak bisa. Jadi rugi udah 2,5 juta perak. Saya cuma 2,5, ini tadi 36 juta men. Banyak ini yang tipu ini, banyak banget, asli banyak. Dan transaksinya di bank loh, hati-hati. Transaksi bank. Belum yang ini, investasi bodong lah. La ilaha illallah. Banyak banget. Nangis. Kalau Anda ngelihat kayak gini, nangis tiap hari. Nih, kerugian saya 4,8 juta. Bang, tolong saya bang. Banyak loh. Nih, saya kena hipnotis pakai telepon. Minta dilacak nomor teleponnya. Kagak bisa ngelacak. Yang bisa ngelacak mah ini aparat. Nih, 88 juta. Gitu. Banyak penipuan, serangan banyak, jangan khawatir. Lu kalau udah tiap hari ngeliat gini udah puas dah. Jadi serangan bukan ke banknya loh, hati-hati. Serangan paling besar bukan ke bank. Bukan ke bank, infrastruktur banknya bukan. Serangan ke nasabah. Gede banget. Ya, begitu. Iya. Tapi Anda ini Pak aman. Ono, Yes. ada yang nanya tadi kan kayaknya ini pas tadi jelasin MSF Venom yang Pak Ono bilang ke AWS ini kan ini dari Bang Ina lagi, Pak Yanto lagi nanya kalau misalnya kali Linux kan pakai API private lalu kita serang ke Android, sementara Android biasanya pakai API public dari Oh iya. provider. Nah, Iya. konsep komunikasi private ke public gimana? Ini kayaknya tadi yang pas jelasin Oh, VPS itu tadi. enggak. Jadi Kali Linuxnya saya taruh di public. Jadi Kali Linuxnya, jadi kita nyewa AWS atau apalah, nyewa hostingan di luar. Yang di hosting bukan server, yang di hosting Kali Linux, gitu. Tuh. Jadi dapat IP publik Kali Linuxnya. Gelo ya. Atau ya kalau misalnya pakai Metasploit berarti
server Linux, terus kita install Metasploit Framework ya Pak ya. Terus kita Oh iya ya, jalanin, bisa juga kayak nah, gitu. Boleh juga sih. kita Sah, bisa jalanin sah kayak juga. Ya, sah. listener, multi Ya, handler. ya, betul. Jadi sah juga seperti itu. Oh, ini sekalian ya, kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, boleh lah. Kalau misalnya ngetik susah, boleh raise hand. Oh ya, boleh. Tinggal mic-nya dinyalakan. Kalau pendek, bisa diklik. Dan ini saya mau mengingatkan bagi para peserta untuk dapat mengisi link survei terkait kegiatan sharing anggota si SSP ini ada di chat ya. Mohon untuk diisi nanti, boleh nanti setelah acaranya atau disambi-sambi boleh. Kalau ada yang mau nanya ya boleh juga untuk raise hand. Tombolnya biasanya ada di atas, gambarnya telapak tangan. Jadi bisa nanya sekaligus mungkin berbicara Pak Ono bisa lebih jelas kalau pakai suara. Iya. Ya, monggo aja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa diketik atau Resen. boleh raise hand. Oh, ini belum ada pertanyaan. Nih contoh lagi penipuan. Banyak. Stres. Eh, mau ada pertanyaan lagi atau gimana? Ya, kita lihat aja dulu. Tapi kalau peserta ada kegiatan lain boleh, Liv. Ini kan acaranya santai aja ya. Ini sharing informasi gitu. Oke, satu lagi barangkali yang pengen saya benar-benar pengen sampaikan, kalau bisa sih ke customer juga, terutama yang B2B ini ya, B2B customer ya. Kayak BCA kemarin B2B-nya kena. Kalau bisa diajarin kalau pakai email, ini kebetulan pakai email contohnya, tolong install ini sih, Enigmail. Enigmail. Mudah-mudahan kebaca ini. Nggak bisa ya, nggak bisa digedein. Saya Kurang. nggak bisa Gimana digedein. di spellnya, Pak? Ini Enigmail. Saya taruh di sini aja ya. Eh, Enigmail. Saya gedein. Uts, kegedean. Nah, ini kayak gini, Oke. Enigmail. Oke. Ini bisa di-download free, bisa pakai kliennya. Saya biasanya pakai Thunderbird sih kliennya. Dia Email. Ya. dia dia ini prinsipnya pakai public key private key. Jadi dia bisa apa? Jadi kita bisa bikin pasangan key tadi public private, terus public key-nya dilemparin ke publik supaya kalau ada orang kirim mail ke saya di encrypt emailnya pakai public key-nya Ono, yang bisa baca hanya Ono aja dan dia akan autentikasi. Ini betul punya Ono bukan? Ini yang dituju Ono beneran atau bukan? Ini bisa pakai Enigmail ini. Jadi kita bisa lihat ini di Thunderbird saya. Ini kecil nih pasti hurufnya nggak bisa lihat anda susah. Di sini ada Enigmail. Kita bisa di setup wizard, kita bisa bikin key-nya sih sebenarnya. Kalau saya klik setup wizard, kita akan bikin key ntar. Oke. Nah, saya bisa manage key juga. Di sini ada fasilitas buat manage key-nya sih sebenarnya. Oh, sorry, salah pencet, salah pencet. Saya masuk ke Enigmail. Di sini ada key management. Jadi kita bisa atur. Ini adalah, aduh, nggak bisa kelihatan nih kayaknya, kecil nih kayaknya, nggak bisa gedein soalnya. Ini ada email, sebelah kiri ada email, ini adalah key-nya. Jadi kalau ini ada, ya, ini kebetulan ini saya pakai sama teman-teman di security. Saya R&D di sana juga. Kebetulan mereka kerjanya sama aparat sih, sama mabes segala macam. Jadi harus aman banget. Jadi kita pakai key seperti ini supaya kita betul-betul tahu sana siapa, sini siapa. Dan nanti semua emailnya di encrypt. Cara nge-encryptnya nggak susah banget. Kalau udah ini, kalau misalnya saya write email, saya bisa kirim email ke Ono Purbo ke diri sendiri aja ya. Nah, ini tes. Baik, jelas tuh gambarnya. Ini saya ini bikin ini. Nah, di sini ada dua tombol nih di atas. Kalau ini tombol ini adalah encrypt, kecil nih Encrypt. pasti tombolnya. Sebelahnya ini sign, tanda tangan digital. Jadi saya bisa encrypt, bisa sign. Kalau diklik ini nggak di encrypt, tidak di sign. Supaya aman, saya encrypt, saya sign. Ini admin server nggak bisa baca, semua orang nggak ada yang bisa baca, kecuali yang dituju aja yang bisa baca. Jadi ini aman banget sih sebenarnya. Penerimanya berarti juga harus Install, install ini. ya, install, dan Oke, antara kita yang komunikasi harus saling bertukar public key. Jadi public key yang tadi kita buat harus saling tukerin.
Saya send. Cara ngirim public key nggak susah, saya akan kasih lihat cara bikin, cara kirimnya aja. Right? Saya akan kirim public key ke Ono lagi ya, Ono Purbo lagi. eh nggak usah di encrypt kalau kirim public key. Saya akan attach di sini, attach. Salah. Sorry. Ada yang attach public key nggak? Bukan di situ berarti. Mana ya? Oh, di sini kayaknya. Nah, ini attach my public key. Jadi That's my puppy. jadi langsung kita ngasih tahu dulu ini public key gua. Sana juga ngirim public key-nya dia. Nanti kalau kita kirim send oh nih kasih subject my public key. Ya udah, nanti kita kirim. Jadi kita harus saling bertukar dulu public key-nya gitu. Kalau mau lebih keren lagi, ada server yang buat buat apa menampung public key publik di dunia sih sebenarnya ada. Saya kebetulan naruh juga di sana sih. Jadi kalau nggak usah saya kirim pun orang bisa ngirim mail ke saya kalau dapat public key saya. Gitu kira-kira. Ini komunikasi kita yang di sini di encrypt semua ya. Minta maaf. Ini kelihatannya ada push hubat, nggak bisa digedein punten. Ini udah mainnya angkatan darat apa kacau dah. Parah. Ini email Ono yang encrypted. Kalau email Ono yang tidak encrypted, yang ini yang buat publik, yang ini beda. Ini publik. Ada 2 email gitu. Ada lagi Untuk peserta, monggo loh kalau ada yang mau nanya boleh diketik atau di raise hand, monggo aja. Ya, silakan. Apa stres? Atau mungkin stres, boleh aja kalau leave komen ya. Bebas-bebas aja, ini nggak bukan forum yang terlalu resmi. Ini biar kita semua itu bisa ada tambahan ilmu lah ya buat kita semua. Jadi ini bisa sharing 2 arah juga. Kalau ini nggak ada, jangan merasa terlalu resmi juga. Ini di bawah santai aja. Apalagi Pak Ono dari tadi bercandaan terus kok, nggak gigit, nggak. Paling ngehack ya Pak ya. Cuman gue tadi ngomongnya cepet banget. Iya. Ini perpustakaan silakan di copy ya. Maksudnya kalau Anda pengen ngopi perpustakaan saya, silakan kirim harddisk. Ini boleh, welcome banget buat di copy. Ini saya masuk ke data science misalnya, lagi hit banget data science sekarang kan. Jadi Anda bisa ngeliat-liat, misalnya kita pakai Python buat data science, ini ada bukunya segala macam sih. Ini lagi harganya mahal nih, ilmu yang ini mahal banget. Tapi ini kalau pengen ngopi free juga ya. Ini buku ini free, silahkan di copy semua. Cuman buku ini saya dapatnya nyolong sih, jujur saya nyolong. Soalnya sakit hati, susah dapat ilmu, saya colongin ya semua, terus kasihin ke semua orang di Indonesia. Parah. Oh no, parah banget. Gitu. Nah, ada pertanyaan nih Pak, satu dari Pak Suryantoro. Ya, siap. Pak Ono, bagaimana memantau freeware seperti Enigmail dari waktu ke waktu? Apakah masih aman? Karena kalau kita menawarkan ke pihak lain seperti nasabah kan harus hati-hati gitu. Oh, caranya sederhana banget sih sebenarnya. Anda bisa ngelihat di sini sih sebenarnya. cve.mitre.org. Saya ini ya. Saya Copy paste. copy paste ke situ. Tahu aja lu. Kotak-kotak layarnya. Paste. Ini mudah-mudahan agak kelihatan di sini. cve.mitre.org. Ya. cve.mitre. Ada beberapa situs sih, tapi situs yang utamanya adalah cve.mitre.org dan ini didanai oleh Department of Defense Amerika. Jadi ada organisasi yang didanai oleh Department of Defense Amerika untuk memonitoring kelemahan software yang ada di dunia. Jadi software-software apa aja dia monitor semua kelemahannya. Nih situsnya. Ini cve.mitre.org ada sama dengannya, pantas ada remote tadi. Jadi ini kelemahannya, tinggal search aja, misalnya tadi Enigmail ya, Enigmail atau Thunderbird, tinggal masukin namanya aja kita submit. Nanti kita bisa lihat Enigmail terakhir ketahuan kelemahannya tahun 2019 kelihatan, oke. Dan konsekuensinya sebenarnya sederhana banget. Kalau kita tahu 2019 kita pakai yang lebih baru aja.
Jadi ini ada kelemahan, kalau ada versi yang baru, kemungkinan besar kelemahannya udah diatasin, kira-kira kayak gitu. Misalnya kita pengen tahu Zoom, kelemahannya apa aja, ini kelemahan-kelemahannya Zoom kelihatan. Ada Nah, jadi beberapa. itu nggak hanya ini ya, semua produk yang ada di internet Iya, kemungkinan ada di sini ya Pak ya. iya. Kalau mau ngelihat ranking bisa ini sih, ranking produk atau ranking perusahaan bisa lihat juga sih sebenarnya mana yang paling banyak bolongnya bisa kita search. Yang ini tapi ya cvedetails.com, beda beda website, Beda domain. beda domain, cvedetails.com. Ya kalau ini lebih asik buat ngelihatnya. Vendor search bisa, ada yang score. Oh, yang di atas nih kalau nggak salah. Bros, ini vendor ya. Ada yang rating bisa kelihatan. Mana yang rating ya? Ini kali. Oh, top 50 vendor. Vendor. Nah, ini kelihatan. Ini vendor yang paling banyak bolongnya ya, saudara-saudara. Microsoft. Ini di sort yang paling nomor satu tuh di sort paling banyak atau gimana? Iya, paling banyak. Ini angkanya paling gede. Oke. Vulnerability-nya paling gede. Kotak-kotak Pak. Minta maaf ya, minta maaf. Gua tahu lu pas lihat pasti sakit hati semua. 6.614, 6.100, 6814, Jadi 6114. ya, jadi IBM, kelihatan Oracle, Google Microsoft, masih di Oracle, atas, IBM, Google, Oracle Apple, ya. Kalau Cisco, mau bolongnya dikit ya Linux lebih dikit lah bolongnya. Gitu. ranking 10 ya top 10. Ya masih top 10 lah. Tapi tetap top 10 bolong. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kalau Zoom ranking berapa itu? Eh, oh, itu produk kategorinya. Oh, Produk nggak ya. ada ya. Produk ya, oke. Produk. Itu kan tadi perusahaan. Oh, Product name yang paling banyak bolongnya, tapi nggak tahu, gue jarang ngeliat ini soalnya. Kok kayak gini sih? A King ini Sperm. by alfabet. Iya kayaknya. Oh ini alfabet ya, bukan ini Iya. ya ranking ya. Harus nyari lagi gimana cara ngeranking ya. Mungkin di sini ya, diklik di sini kali. Oh ini dia. Paling banyak bolongnya Android. Ada Parah. Acrobat. Oh, ada reader tinggi juga ya, Pak ya? Banyak ya. Tenang Acrobat aja. reader. Ya kalau udah kayak gini asik kan bacanya, seru. Oh alah. Tapi kok ini Pantas A. banyak Oh kalau tapi ini misalnya A ranking. semua, ini A semua. Kayaknya harus ada yang gimana caranya biar semua ya, all ya kali ya. Browse all gitu ya. Gue ngerti, gue jarang. Oh masih keluarnya Android. Kenapa A semua? Ini masih A Oh, semua. by name sih ini masih by name. Oh, tapi ini gue udah, iya ya. Ya gitulah. Harus rada rajin-rajin lah. Itu banyak banget, 82 page. Ya begitu deh. Gue paling seneng lihat Ya, vendor. Parah. tapi minimal apa produk yang kita ingin cari vulnerable atau enggak bisa dari sini ya, Pak Ya, ya. betul. Jadi bisa ngelihat semuanya di sini sih, lebih enak. Kalau yang ini nggak, rada susah kayak gituannya, susah deh. Kalau ini udah bikin ranking segala macam, udah lebih enak nih yang CVE details ya. Lebih enak gitu. Seru ya. Kalau lo udah masuk ke dunia security ya gini ngeliatannya. Oh, alah. Jadi waktu kita ngambil keputusan berdasarkan ginian sih nantinya. Gitu. Nah, mungkin kalau saya tanya, mungkin karena ini banyak perbankan, kalau Pak Ono terakhir kali paling tahu misalnya eh, ancaman-ancaman bagi dunia perbankan ini biasanya dari mana sih yang terbaru ini apa? Bisa di-sharing nggak misalnya? Kalau gua ngelihatnya dari sini tadi, dari kayak ginian saya. Dari Enggak dari maksudnya. Oh, dari ini. Iya dari Dari komplainnya orang sih. Oh. Dan ini gila, ini tiap hari loh ini, hati-hati. Dan orang itu nggak pada sadar-sadar, ketipu semua, gila, parah. Kasian gitu gimana ya? Ngomong gimana? Saya udah gak bisa ngomong, udah diem aja. Jadi jujur jarang banget orang nyerang ke banknya langsung, nggak banyak. Hacker yang nyerang bank sampai jebol banknya nggak banyak. Mungkin yang ini saya agak buka-buka dikit ya. Beberapa teman saya kan kerja sebagai forensik, jadi saya aktifnya di sinilah perusahaannya secureIT.id. Nih perusahaan, tapi kita sebenarnya bukan ke bank sih, kita bikin teknologi buat security sih.
kayak intrusion detection system apa segala macam, dan ini dipasang di Kemhan, di Mabes segala macam. Cuman beberapa orang-orang ini, beberapa orang mereka adalah ahli forensik. Dan pernah dipakai sama beberapa bank lah, nggak usah disebut banknya. Dan ternyata banyak jebolnya. Kalau bank itu jebolnya bukan dari luar sih sebenarnya, dari dalam. Parah, dari kontraktor kayak gitu-gitu jebolnya, parahnya di situ. Insider threat ya, jadi Iya, ancaman dari antara dari dalam yang ngerinya banget. Kebanyakan yang itu jebolnya, bukan dari luarnya. Luarnya sih relatif aman lah. Lu kan barangnya bagus-bagus. ini karena kan kalau mau ada yang nanya mau karena waktunya sudah 10.30 mungkin ada Oh, masih siap. rekan-rekan yang harus Harus bekerja kerja ya. lain. Oke. Ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau enggak, Bisa kalau enggak, ini jangan lupa ini aja sih, email saya tolong di inilah. Kalau ada apa-apa silakan email atau Twitter. Silakan. Oke, mungkin Mbak Nasya mungkin si email Pak Ono bisa di-sharing di sini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa bertanya. Oh ya, ada pertanyaan lagi dari Mbak Nala ya. Hah? Terkait security, kalau dari Kang Ono ada tidak acuan informasi terbaru terkait malware, trojan atau virus yang terbaru? Waduh. Eh, ini rese yang namanya terutama itu ya. Ya, ini ngomongnya gimana saya? Nih gua buka rahasia aja dah. GitHub. Asli. Anak-anak nyarinya di sini banyak nyari di sini sih. GitHub Eh, ya. Jadi sebenarnya GitHub bagus, artinya dia buat sharing source code apa segala macam, buat ngembangin open source bagus. Cuman coba kita masukin kata-kata ransomware aja, ransomware. Ransomware itu tulisnya gini ya, ransomware. Banyak men, parah. Source code-nya ransomware dikasih. Aduh, parah. Wah, ini dunia sangat menarik ini jadinya. Gimana? Jadi kita harus kejar-kejaran ini. Kita nggak boleh diam diri sementara di dunia sana itu keadaannya seperti ini. Source code di sharing dan sebagainya. Masalahnya bukan itu. Ini bayangin source code di sharing. Oke, misalnya nih WannaCry. Ini WannaCry kan? WannaCry. Iya. Source code-nya di sharing loh sama dia. Si Geblek ini nge-share source code WannaCry loh, hati-hati. Artinya apa? Walaupun ini dia ngomongnya gini ya. Dia ngomongnya sih sopan banget sih. This tool should only be used by security researcher studying the encryption and decryption process of by WannaCry crypto ransomware. Harusnya kan buat studying. Tapi anak-anak kan bajingan semua isinya. Diambil tuh source code, dimodif sedikit, udah jadi Modif eh sedikit, udah jadi alamat servernya diubah, iya. alamat bitcoinnya diubah. Mampus lu. Jadi kejadiannya kayak gini sih, bener, asli kejadiannya kayak gini. Jadi mereka nge-share sebenarnya buat riset sih, cuman ya gitu deh, tergantung akhlak. Parah banget, parah, asli parah. Makanya saya nggak berani akhirnya pakai Windows, asli, karena udah sakit hati, data gue hilang 20 tahun yang lalu itu. Akhirnya saya nggak pakai Nah, Windows sejak itu. Gitu. mungkin saya nambahin sedikit kan, kalau acuan, kalau kita sendiri ya Heeh. di Bank Indonesia, kalau acuan itu ya nggak ada yang bisa diajukan karena ransomware itu kan kayak kemarin belum tentu sekarang ada gitu kan, cepat Iya, sekali. cepet banget. Dan biasanya kita pakai modelnya sharing berdasarkan community. Iya, Kalau di perbankan tuh ada namanya, misalnya contohnya ada FSISEC, Financial Service Information Security Analytics Center. Di situ banyak informasi dari member-member sharing-sharing informasi terkait malware mungkin yang menyerang mereka dan iya, sebagainya. Nah, tadi kalau Pak Ono bilang harus kalau mau kali Linux mau hack kan pakai AWS ya atau iya, virtual server. iya, Nah, itu yang disebut dengan kalau bahasanya C2 atau singkatannya Command and Center, mungkin ada beberapa istilah menyebutnya CNC dan seperti itu. Jadi ada yang men-sharing alamat-alamat CNC di situ. Jadi banyak yang cukup audit, dan ini juga di Bank Indonesia kemarin juga kita mau mencoba men-sharing hal-hal yang cukup teknis seperti itu. Tapi kalau terkait malware dan trojan, sedikit sharing, akhir-akhir ini yang banyak sekali menjadi
eh, ini ya apa perhatian dari finansial secara global itu biasanya sekarang sudah ada namanya ransomware as a service. Jadi sudah ada orang membuat paketan ransomware, nanti dikasih dashboardnya, siapa aja yang connect, remote-nya gimana, komen-komennya disediain. Jadi tugas kita adalah menyebarkan malware-nya. Sama Nanti kalau bayar, ada yang connect, kasih duit ya bayar. iya, sama kasih duit. Namanya juga as a service, jadi itu berlangganan. Anjrit banget. Itu nanti Anj- kita dapat ransomware, dapat duitnya dari Bitcoin tuh masuk ke kantong kita gitu kan. Ada lagi satu lagi malware as a service. Jadi kalau kita mau ngehack pakai malware sudah ada juga. Kita tinggal nyebarin lagi malwarenya. Nanti siapa yang connect kita bisa remote. Nah, seperti itu. Iya Nah, kacau bener udah. nah dari kita itu jadi harus kejar-kejaran bagaimana kita sebagai pegawai, sebagai user atau sebagai nasabah bisa terlindungi dari sebenarnya bagaimana kita nggak terhubung dengan efisiensi itu gitu. Atau biar malware itu nggak bisa mendownload payload atau malware-malware core-nya lah untuk melakukan hacking itu, ransomware itu agar serangan itu tidak bisa terjadi. Terus kemudian juga update antivirus harus yang cukup kencang signature-nya kadang. Jadi karena tiap hari mungkin hari ini dibuat, besok di deploy, antivirus belum tahu kan, Belum signature-nya tahu. berbeda kan. Nah, kalau yang berdasarkan signature base biasanya itu akan sangat struggle. Jadi harus ada yang bisa mendeteksi behavior virus. Jadi kalau ada file ke download, masuk temporary, kemudian run, terus buka port keluar. Nah, itu misalnya kan behavior ya Pak ya. Nah, itu diblokir. Nah, seperti itu. Jadi kalau informasi acuan ya biasanya pakai community atau ya bisa lihat juga dari GitHub biasanya ada ininya nggak, rankingnya nggak ya kalau itu? Kalau di GitHub ya. Ada. Ada. Ada Tapi ranking sih. ya biasanya kita bisa lihat dari situ dan Nih, informasi masih mungkin ya harus rajin-rajin juga baca berita kali ya. ini sharing aja. Jadi saya kan ngajar pasca sarjana S2 sih sebenarnya, S2. S3 juga bisa. Jadi saya udah mulai ngusulin ke anak-anak mahasiswa, lu kalau mau tugas akhir, kalau mau iseng banget tugas akhir gimana kalau kita bikin apa buat pertahanan ini pakai AI, artificial intelligence. Jadi si mesin punya kemampuan machine learning, terus dia bisa ngelihat filenya, ini behaviornya malware atau bukan. Kalau malware, oke, dicekal kayak gitu. Tapi yang jalan machine learning. Jadi kita nggak usah pakai tabel statik. Kalau jadi statik ini adalah malware, ini apa gitu, enggak. Jadi udah machine learning yang jalan. Soalnya ngejarnya udah susah sih kalau pakai tabel kayak gitu, susah. Iya. Gitu. Tapi itu masih riset ya. Riset, belum ada produknya. Tapi asik buat. Tapi kalau misalnya tools ya misalnya di bank ada yang pakai VM ya, kemudian dia ada AI-nya itu membantu nggak kira-kira? AI itu masalah paling besar di AI adalah trainingnya. Kalau kita nggak punya data training yang cukup kan dia masih bodoh ya. Jadi trainingnya yang penting Betul. di AI itu training sih sebenarnya. Gimana kita ngasih training makhluk AI itu sih. Tahu sendiri nyari data training kayak gimana. Mabok lu nyari data training. Tapi berarti butuh waktu ya. Semakin Ya, banyak data yang aneh akan makin semakin presisi bagus. dia. Iya, cuman Presisi. ya AI Bisa langsung. kunci karena AI sangat statistik banget sih. Jadi butuh butuh data gede buat supaya presisi. Tuh. Ini dia. Ini ransomware Python, ada pattern ransomware. Silahkan di download, bisa di ini pakai encrypt decrypt udah bahasa sih. Mau lihat source code-nya juga bisa. Nih, gua kasih lihat source code-nya. No, mampus dah lu. Mana dia? Ya enggak sih Pak, masih kotak-kotak belum hapus. Oh kan, source code nih, source code. Iya, yeah, bahasa sih. Mabok dah lu. Nah, ini Gelo. Pak Ono ya seru sekali tapi ini waktunya juga Ya sudah udah. cukup. Oke. Terima Mungkin kasih banyak. mungkin sharingnya bisa dimatikan dan Oh ya. mungkin serta bisa lihat muka Pak Ono, boleh kameranya Wah, di ini yang seru. Gua kagak ini punya dah kamera nih. juga kotak-kotak seperti Minesweeper kita juga Gua harus nyari ini dulu nih. Kamera gua cabut. webcam. Hah? Wah,
Tadi perasaan ada. Enggak ada kamera. Oh, ini foto. Oke, Jadi foto. caranya gini ya, mau lihat Ono gini caranya ya. Ono W Purbo. Image. Dapet dah lu. Nah nih Ono. Nah, jadi saya simpulin ya sedikit ya hasil dari sharing Pak Ono. Ya Pak Ono tadi dengan saya virtual ya dengan apa perangkat virtual JNS3 ya tadi ya kalau nggak salah namanya kita Ya. bisa jalan mikrotik, Kali Linux dan sebagainya dan bisa melihat bahwa protokol yang tidak aman seperti telnet ataupun mail itu bisa dibaca dari Wireshark. Kemudian kita bisa cari itu telnet atau dari portnya itu mail. Kemudian kita bisa lakukan klik kanan analisis yang TCP stream ya Pak. Kemudian Ya. kebacalah username dan password yang tadi bisa yang Pak Ono tadi udah ketik. Kemudian untuk lebih jauhnya lagi Pak Ono tadi udah menunjukkan SQL injection menggunakan DVWA atau DEM Web Vulnerable Application. Jadi itu memang image khusus ya atau aplikasi khusus yang dibuat untuk belajar hacking. Jadi kita bisa belajar SQL injection di situ atau XSS attack dan sebagainya. Walkthrough-nya banyak, tutorialnya banyak di internet, itu bisa dicoba bukan sebagai hacker ya, untuk kita mempelajari gimana terjadinya dan kita bisa proteknya seperti apa. Kemudian juga di internet sekarang udah ada dengan Kali Linux, kita bisa melakukan hacking dengan MSF Venom, bikin APK, bikin file Android yang isinya malware, kita bisa membuat server di AWS, kemudian si malware itu kita sebarkan, dan ketika di run, dia akan terkoneksi ke server kita yang disebut situ atau command and center, kemudian kita bisa melakukan banyak hal, tadi contohnya menjalankan webcam, streaming video ya Pak ya, Pak Ono ya. Ya. Dan kemudian Pak Ono tadi juga sudah menjelaskan untuk Enigmail, kalau kita mau kirim-kirim email dengan aman kita bisa pakai Enigmail. Kita akan butuh sharing dulu public key-nya kepada calon-calon penerima untuk dapat membaca email dari kita. Kemudian Pak Ono juga sharing tadi beberapa source code di GitHub di mana sebenarnya itu bagus untuk belajar, cuma memang seperti apa ya, pisau bermata dua, depan belakang tajam, gagangnya juga tajam. Kita bisa pakai buat belajar ataupun juga kita bisa buat melukai orang lain dengan sharing sendiri ke target kita, terus kita menyebarkan malware sendiri. Dan itu gampang karena sudah ada source code-nya, tinggal modif dikit ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk tadi eh nggak lupa lagi LMS Ono Center itu ya, kita kalau belum bisa login kita harus register dulu, pastikan passwordnya ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter ya Pak ya. Ya. Dan itu sifatnya gratis berbayar, dibayar dengan doa. Ya, jadi kira-kira itu yang kita Ya. pelajari ya di hari ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman nanti bisa isi form feedback ya. Dari ini ada di chat. Nah, bisa dilihat chatnya. Ada Mbak Nasya telah kirim alamatnya untuk mengisi ini form. Tapi ada yang komen Mbak Nasya itu linknya blank. Mungkin nanti Mbak Nasya akan sharing lagi URL-nya untuk surveinya. Nah, kira-kira itu yang kita pelajari ya Pak Ono per hari ini. Nah, mungkin ada rekan-rekan terakhir kali ini sebelum Pak Ono leave mau tanya lagi atau memberikan komentar boleh, atau ini mungkin Pak Ono bisa ketik alamat emailnya mungkin di chat untuk kalau misalnya ada yang mau menghubungi Pak Ono langsung mungkin. Oke. Sharing aja yang gampang mah. Ntar sharing gimana caranya sharing teh tadi teh? Share. Parah. Eh, eh. Oh, pencet share. Ya. Ya. Ini dia. Ya. Silakan di capture screen. Foto Ono ada di Google ya. Masukin Google, tulis Ono Wipurbo banyak dah. Video Ono ada di YouTube. Ini. Nah, jadi ini informasinya jangan lupa rekan-rekan mungkin bisa print screen dulu atau kalau yang hobi nyatet ya catat.
untuk diskusi. Oh, Pak Ono lebih prefer diskusi pakai apa nih, Pak? Twitter Sebetulnya ya? pakai Twitter biar yang ikut pinter bisa banyak kalau Twitter. Tapi kalau materinya berbahaya, terlalu private, silahkan pakai email sih. Terut- Oke. Terutama kaum wanita bisa follow Twitter saya. Karena Oh, 99% yang follow laki-laki. Kasihan deh gue. jadi kalau mau yang follow wanita mungkin Pak Ono bikin channel memasak Pak Ono. Iya, Bukan kayaknya ngechat gue salah jurusan nih. Ah, ya. Oh, ini kayaknya teman-teman nggak, saya tidak melihat ada yang angkat tangan ya. udah aman. Coba saya scroll dulu, aman ya, nggak ada yang angkat tangan. Ya, kalau misalnya udah nggak ada lagi, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin hari ini sekian dulu, atau Pak Ono mungkin ada apa kata-kata mutiara terakhir yang disampaikan kepada rekan-rekan di perbankan? Cukup sih sebenarnya, tapi intinya gini deh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang kedua, tolong edukasi nasabah deh. Soalnya kuncinya ada di situ sih, bukan di alat yang bagus. Alat Anda udah pasti bagus, Anda anggarannya pasti bagus, nasabahnya yang diserang, itu aja sih. Mudah-mudahan nanti kita bisa hidup dengan aman di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit, terima kasih buat semuanya atas Ya, kesempatannya. terima kasih juga Pak Ono, terima kasih juga rekan-rekan perbankan yang anggota CSP Sistem Pembayaran yang sudah ikut join untuk sharing materinya. Mungkin nanti akan diinformasikan kembali ya kapan untuk materi sharing-sharing dari forum CSP Sistem Pembayaran ini. Di kemudian hari mungkin nanti bisa jadi mungkin nanti Pak Diki atau Mbak Nasya akan mengirimkan lagi informasinya melalui